Salam Bapak Ibu dimanapun berada, sekalipun dalam keterbatasan akibat virus corona, kita tidak bisa beribadah, berjumpa muka dengan muka atau berhadapan. Namun apapun keadaan dan kendala yang kita alami akibat virus corona ini, ingat satu hal, bahwa tidak mengurangi makna dan kuasa Tuhan, tidak mengurangi pemeliharaan Tuhan. Persekutuan dulu orang beribadah di rumah masing-masing dalam Kisah Para Rasul ketika gereja mula-mula, itu juga di mana tetap Tuhan hadir. Jadi jangan selalu memaknai ibadah itu harus di gereja. Ya. Mari kita pandang ibadah itu dalam konsep yang lebih luas. Namun karena ini semua terjadi bukan karena keinginan kita, tapi karena keadaan akibat virus corona ini, kita pun harus bijak menyingkapinya dan menghindari semua itu. Dan akhirnya kita bisa beribadah di tempat kita masing-masing. Namun saya percaya, di mana 2-3 orang berkumpul dan beribadah di situ Tuhan hadir. Jadi jemaat Tuhan dimanapun jemaat berada, di setiap rumah masing-masing, saya percaya Tuhan hadir. Ketika melakukan ibadah, saya percaya Tuhan bekerja dalam kehidupan pribadi maupun keluarga jemaat Tuhan dimanapun berada. Dan sebelum kita memulai pembacaan firman Tuhan, doa dan perenungan firman Tuhan, saya ajak jemaat Tuhan untuk kita mendengarkan kidung pujian berikut ini. Selamat mendengarkan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah
jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dan beribadah pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembacaan firman Tuhan dan perenungannya, mari sama-sama kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena anugerah-Mu, penyertaan-Mu, hingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini dalam keadaan sehat. Tuhan, sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Bahkan sampailah tiba saatnya pembacaan firman-Mu, biarlah firman yang kami baca ini kami dapat pahami dan kami dapat lakukan dalam kehidupan hamba, dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu dan jemaat-Mu yang belajar kebenaran firman-Mu, Tuhan terus Engkau celupkan hati dan pikiran kami. Sehingga pada saat kami belajar firman-Mu, firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dan kami dapat jadikan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan selamatkan berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita akan pelajari sama-sama ini terambil dari Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Ya, sekali lagi Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Saya bacakan bagi jemaat sekalian yang berbunyi seperti ini. Ya. Kamu adalah garam dunia. Ya. Dan dengan judul garam dan terang dunia. Ya. Dikatakan kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki tiang, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Dan ayat yang terakhir 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Nah jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ini pembacaan firman Tuhan yang sangat menarik ya, dengan bahasa Indonesia garam dan terang dunia ya. Dan tema juga saya kasih tema yang sederhana, yaitu kamu adalah garam dan terang dunia. Sekali lagi, kamu adalah garam dan terang dunia, yang terambil dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Nah jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ini sebenarnya kalau kita baca di dalam Matius pasal yang 1 bicara tentang silsilah Yesus ya. Kemudian di pasal yang kedua kita juga sudah lihat baik-baik tentang kedatangan orang Majus, karena di pasal 1 juga tentang kelahiran Yesus Kristus, dan di pasal yang ketiga tentang Yohanes Pembaptis ya. Nah, yang menariknya adalah setelah Yohanes Pembaptis muncul dan di situ ada pembaptisan terkait dengan Yesus Kristus, tapi yang menarik di situ adalah di pasal 4. Pasal 4 tentang pencobaan di padang gurun. Nah, setelah Yesus dicobai di padang gurun, ia tampil di Galilea. Ya, di situ yang menarik sekali adalah ia tampil di Galilea. Mengapa? Karena Yohanes sendiri kita tahu nanti pada saat itu ia akan ditangkap. Nah, dan Yesus tampil di Galilea dengan seruan bertobatlah sebab kerajaan Allah surga sudah dekat. Nah, tapi di pasal yang 4 pula bukan hanya tentang pencobaan dan Yesus tampil di Galilea, ya, tapi juga di pasal 4 Yesus memanggil murid-muridnya. Nah, ini Yesus memanggil murid-muridnya sehingga pada saat Yesus memanggil murid-muridnya, timbullah pengajaran. Bahkan dikatakan di situ Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang di pasal yang keempat. Nah, ketika Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang, nah banyak orang mendengar pengajaran Yesus, sehingga kita lihat baik-baik muncullah pasal 5 sampai pasal 7 tentang khotbah di bukit. Nah, khotbah di bukit ini sangat luar biasa. Ya. Nah, jemaat Tuhan, saya tidak menguraikannya satu persatu, tapi saya akan fokus tentang kamu adalah garam dan terang dunia. Nah, di khotbah di bukit
di bagian pasal 5 ayat 13 sampai 16 itu adalah bagian khotbah di bukit. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, ini menarik sekali adalah karena Yesus berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Saya ingat Bapak Ibu ketika saya itu masih di Indonesia Timur atau di Kupang tinggalnya waktu itu. Setiap waktu ada kalanya saya makan ikan asin, Bapak Ibu. Nah, ketika makan ikan asin itu kalau makan ikan sendiri rasanya terlalu asin. Tapi kalau ikan asin itu dimakan dengan garam yang dimakan dengan dengan nasi yang tawar, maka rasanya itu akan menjadi enak. Nah, karena dia memberi rasa pada nasi itu. Jadi bagi saya itu sangat menarik. Demikian pun saya ingat ketika di Indonesia Timur, bukan seperti di Jawa, ya, yang hampir setiap saat waktu itu ya, tapi sekarang tidak terlalu lagi ya. Ada kalanya mati lampu juga sama dengan Jawa. Nah, itu kita nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi di gelap malam. Wah, kami hanya bisa keluar melihat bulan, cahaya bulan, dan duduk menunggu kapan lampunya atau listriknya dihidupkan. Artinya mau garam yang memberi rasa, mau terang yang memberi dampak, yang memberi pengaruh, semuanya dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Dan menariknya, ketika kita baca di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai 16, dikatakan di situ adalah kamu adalah garam dan terang dunia. Ini menarik sekali, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Namun timbul pertanyaan bagi saya atau bagi kita semua adalah fakta penting apa yang bisa kita pelajari dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 tentang kamu adalah garam dan terang dunia. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini menarik sekali. Karena apa? Karena kalau kita lihat baik-baik dikatakan di situ, kamu adalah garam dunia. Dengan kata lain, fakta pertama yang di dalam ayat 13 kita lihat baik-baik berkata, Anda atau kita adalah garam dunia. Kita adalah garam dunia. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita adalah garam dunia. Nah, saya pikir-pikir dan saya pikir, garam dunia. Apa fungsi garam? Sebenarnya fungsi garam itu banyak. Tadi saya katakan salah satunya adalah memberi rasa pada makanan. Nah, kalau fungsi garam memberi rasa pada makanan, kalau kita tarik relevansi dalam kehidupan orang percaya, harusnya hidup kita memberi rasa, memberi kebahagiaan, memberi dampak bagi orang lain, ya, sehingga orang lain dapat berjumpa dengan Kristus. Tapi yang menariknya adalah, saya ingin tekankan di sini adalah salah fungsi garam yang sangat penting adalah yaitu mencegah pembusukan makanan. Artinya dengan kata lain, garam berfungsi untuk mengawetkan makanan. Memang sekarang mungkin tidak terlalu nampak atau kelihatan karena sekarang sudah banyak ada kulkas dan sebagainya. Tapi perhatikan baik-baik, garam mencegah pembusukan. Dia mengawetkan. Nah, ini menarik sekali adalah begini. Kalau saya tarik dalam makna rohani, garam dengan kata lain, mengapa dia mencegah pembusukan atau mengawetkan? Karena sederhana pemikirannya. Dunia telah dibusuki oleh dosa. Dunia telah dirusak oleh dosa. Dunia telah membawa hidup manusia sudah tidak lagi menyembah Allah, bahkan melakukan hal yang benar. Jadi terjadi pembusukan bukan berkaitan hanya dengan kehidupan spiritual atau kehidupan rohani, tapi dosa merusak semuanya itu. Nah, bagaimana hidup kita menggalami dunia ini? Bagaimana hidup kita menjadi saksi dunia ini? Bagaimana hidup kita membawa dunia ini agar tidak hidup atau terlena dalam dosa, khususnya orang-orang yang belum berjumpa dengan Kristus. Maka hidup Anda dan saya, Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Yesus juga bukan hanya berkata kamu adalah garam dunia, tapi garam itu di mana harus memberikan dampak, harus bisa mengawetkan, harus bermanfaat. Karena dikatakan di ayat yang ke-13, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan?
Ada masa, ada fasenya jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jadi ketika Yesus berkata kamu adalah garam dunia, Yesus mau kita berdampak bagi dunia ini, menggarami dunia ini. Dan saya ingin katakan bahwa ketika para murid mungkin mendengar kalimat Yesus, Yesus ingin mengatakan bahwa hidup mereka menyelamatkan orang dari pembusukan dan kematian akan dosa. Saya coba lihat Yakobus. Perhatikan baik-baik, Yakobus pasal 5 ayat 20 berkata seperti ini. Barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia menyelamatkan jiwa orang itu dari maut. Kita tahu, Roma juga menuliskan upah dosa ialah maut. Ketika kita menggarami dunia, artinya kita bukan saja menjadi saksi, bukan saja membawa orang itu untuk tidak hidup lagi dalam dosa, tapi juga kita telah membawa orang itu supaya berjumpa dengan Kristus sang penyelamat itu. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita ngomong tentang garam itu berapa banyak fungsinya. Bukan hanya memberi rasa, bukan hanya mengawetkan, tapi juga garam juga memberi pengaruh pada makanan. Jadi hidup Anda dan saya jemaat Tuhan, kita harus memberi pengaruh pada dunia ini. Bukan dipengaruhi oleh dunia ini. Maka daripada itu, hal yang paling sederhana adalah yang saya mau katakan atau saya mau tanya kepada Bapak Ibu atau jemaat Tuhan adalah, apakah umat Tuhan siap menjadi garam bagi dunia ini? Apakah jemaat Tuhan siap menjadi garam bagi dunia ini? Ketika kita siap, artinya hidup kita bisa menjadi berkat bagi dunia ini, menggarami dunia ini. Dan gereja Tuhan harus menjadi garam bagi dunia ini. Hal yang kedua, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, apa yang bisa kita pelajari dari fakta, apa yang bisa kita pelajari dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Fakta yang kedua yang sangat penting juga adalah berkata di sini, dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Ya. Tapi dari ayat 14 berkata, kamu adalah terang dunia. Ya. Dunia di sini tidak bicara tentang tempat kita tinggal, tapi dunia juga bisa bicara tentang pribadi setiap orang. Ya. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus berkata, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung dan tidak mungkin tersembunyi. Dan tidak mungkin tersembunyi. Menarik sekali dengan kata dan tidak mungkin tersembunyi. Mengapa saya katakan dalam bahasa Indonesia ini dimenuliskan dengan kalimat yang sangat menarik. Ya. Kalau tidak mungkin tersembunyi, otomatis ketika kita berkata kamu adalah terang dunia, orang melihat terang itu, orang melihat cahaya itu, orang melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saya mau katakan hal yang sederhana saja, yaitu misalkan contoh yang sederhana, anak saya ada dua, satu Tio, satu Stanley. Kalau Stanley anak yang bungsu ini dia masa bodoh, mau lampu mati, mau lampu hidup, mau tidur gelap, tetap dia tidur. Tapi kalau kakaknya atau kokonya Tio, dia itu dari kecil itu tidak terbiasa lampunya dimatikan. Nah, ketika listrik padam, apa yang terjadi Bapak Ibu? Pasti di rumah itu gelap gulita pada malam hari. Nah, pada saat itu terjadi, saya selalu ketika kalau pas saya ada di rumah, saya berkata, tetap di tempat, jangan lari. Biar papi yang hampiri atau biar mami atau istri saya yang hampiri dia. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena ketika kalau anak saya Tio berjalan, dia keluar atau dia berjalan di tengah kegelapan malam, dia tidak tahu apa yang dia lihat, apa yang dia tabrak. Dia tidak punya arahan, dia tidak bisa mengatur langkahnya karena tidak ada yang membimbing, bahkan juga tidak ada yang memperingati akan adanya bahaya. Kenapa? Karena gelap gulita. Tapi yang menariknya adalah ketika saya berkata seperti itu, dia tetap duduk diam dan saya hampiri dia dengan segala keterbatasan. Ya. Ada kalanya saya meraba-raba tembok, ada kalanya saya pas memegang handphone, tinggal nyalakan senter dan saya menghampiri dia. Lalu dia dengan begitu gembira, lilin dinyalakan dan suasana rumah menjadi terang kembali. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus,
Yesus berkata, akulah terang dunia. Ketika Yesus datang menerangi dunia ini, bahkan memberikan dampak yang sangat luar biasa, pengaruh yang sangat luar biasa, sehingga dunia tidak terlena akan dosa dan tersesat. Bahkan orang-orang yang hidup jauh dari Allah dapat melihat Allah melalui pribadi Yesus Kristus. Namun Yesus sudah naik ke sorga. Yesus berkata kepada murid-muridnya ketika bersama-sama dengan mereka, kamu adalah terang dunia. Jemaat Tuhan adalah terang dunia. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika orang hidup dalam dosa, ketika orang tidak melihat perbuatan Allah yang baik dan memuliakan Allah, ketika orang terlena melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, siapa yang memberikan peringatan kepada mereka? Siapa yang memberikan bimbingan kepada mereka? Siapa yang memberikan arahan kepada mereka supaya mereka tidak berjalan dalam kegelapan malam atau juga bahkan berjalan makin jauh daripada kebenaran Allah, yaitu jemaat Tuhan dan saya. Karena ketika kita menjadi terang, orang akan melihat perbuatan kita yang baik. Karena di ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tujuan kita menjadi garam dan terang, supaya orang lain melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Tapi ketika mereka melihat kita menjadi garam dan terang dunia, bahkan kita menjadi terang, memberikan dampak di tengah-tengah kegelapan, bahkan menerangi kejahatan, menerangi hal-hal yang tidak baik, maka orang akan melihat kebenaran Allah melalui kehidupan kita. Kita telah menjadi saksi-saksi bagi dunia ini. Sehingga dikatakan di situ, mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, apakah kita mau menjadi terang dunia? Atau sudahkah siapkah kita untuk menjadi terang dunia? Sebenarnya ini adalah keputusan kita pribadi. Namun hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan sangat sederhana, dengan sangat simpel, bahwa ketika kita mau menjadi garam dan terang dunia, maka ada dua hal yang harusnya kita lakukan, yaitu memberikan dampak, mengawetkan, yaitu bukan dipengaruhi tapi mempengaruhi. Yang kedua, yang paling penting adalah kita juga menjadi terang dunia, memberi pengaruh. Kita tidak dikuasai oleh dosa, tapi kita menerangi semua itu, bahkan dosa pun bisa kita terangi. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita sama-sama berdoa bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita renungkan hari ini, biarlah Tuhan memampukan kita supaya kita menjadi garam dan terang dunia. Haleluya. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Mampukan kami sehingga biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Jemaat Tuhan, biarlah Tuhan memberkati engkau, biarlah Tuhan menyinari engkau, dan biarlah Tuhan menyatakan anugerah-Nya di dalam hidupmu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sehingga kamu menjadi garam dan terang dunia. Amin. Selamat hari Minggu. Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau
meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku.